Namaku Fikri. Ada suara yang terus memanggilku setiap malam. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Ingatan yang tak pernah selesai. Dan malam ini, aku ajak kamu untuk mengingatnya bersama. Selamat datang di Jam Jelajah Misteri. Langit Magelang sedang mendung ketika Fikri tiba di depan bangunan tua berwarna putih gading itu. Pelang kecil yang sedikit berkarat bertuliskan, "Penginapan Sarasvati," tergantung miring di sisi kiri gerbang. Bangunannya bergaya kolonial, dengan tiang-tiang besar dan jendela kayu berteralis besi. Daun-daun kering berserakan di halaman depan, dan suara angin yang melewati sela bangunan membuat suasana terasa ganjil. Fikri turun dari motornya, melepas helm, dan mematikan kamera GoPro di dadanya. Ia baru saja menyelesaikan eksplorasi lokasi angker di kawasan Borobudur, tapi merasa ada yang kurang. Ia ingin tempat yang belum terlalu diekspos, yang bisa bikin kontennya viral. Penginapan Sarasvati direkomendasikan oleh warga lokal. Kata mereka, bangunan itu sudah berdiri sejak zaman Belanda dan jarang disinggahi tamu. Itu sudah cukup buat Fikri tertarik. Saat mendorong pintu kayu penginapan, bel tua di atasnya berbunyi nyaring. "Selamat sore," sapa seorang wanita parubaya yang muncul dari balik meja resepsionis. Kulitnya pucat, matanya dalam dan gelap, tapi senyumannya ramah. "Sore, Bu. Saya Fikri. Mau nginap semalam," katanya sambil mengeluarkan dompet. Wanita itu mengangguk pelan. "Hanya semalam?" "Iya, besok saya lanjut perjalanan ke Temanggung," jawab Fikri. Wanita itu menunduk sebentar, lalu membuka buku tamu. Tangannya sempat berhenti di tengah halaman. "Kamar yang tersedia tinggal satu," ucapnya, tanpa menatap Fikri. "Nomor 4. Tapi saya tidak menyarankannya." "Kenapa?" tanya Fikri, tertarik. Wanita itu menatap Fikri untuk pertama kalinya. Wajahnya tampak serius. "Kamar itu tidak nyaman. Sudah lama tidak dipakai. Banyak gangguan," katanya pelan. Fikri mengerutkan kening. "Bu, saya bikin konten horor. Justru itu yang saya cari. Kalau kamarnya serem, malah bagus." Wanita itu terdiam lama. Lalu, akhirnya, ia menyerahkan kunci kuno berlabel 04. "Kalau kamu tetap mau, ya sudah. Tapi jangan buka lemari yang di pojok." Fikri menerima kunci itu dengan senyum tipis. "Siap, Bu. Terima kasih." Kamar 04 berada di ujung lorong. Lorong itu sempit, pencahayaannya kuning redup. Suara lantai kayu berderit setiap kali diinjak. Saat Fikri membuka pintu kamarnya, aroma lembab langsung menyambut. Kamarnya tidak terlalu besar. Satu ranjang kayu, meja kecil, cermin bulat yang menggantung di atas wastafel, dan sebuah lemari besar tua di pojok ruangan. Langit-langitnya tinggi, dan ada jendela besar menghadap ke halaman belakang yang penuh pohon bambu. Fikri meletakkan tas, lalu menyalakan kameranya untuk merekam suasana kamar. Ia berdiri di tengah ruangan, memperlihatkan tiap sudut. "Oke, teman-teman. Ini kamar nomor 04. Katanya gak nyaman, ya kita buktikan nanti malam. Nih, lihat tuh, lemarinya gede banget. Dan serem." Ia mendekati lemari kayu tua itu. Warnanya kusam, penuh goresan, dan gagangnya berkarat. Tapi sesuai permintaan pemilik penginapan, Fikri tak membukanya. Setelah mandi dan makan malam di warung sekitar, Fikri kembali ke kamar. Jam sudah menunjukkan pukul 22.11. Angin mulai kencang, dan suara dedaunan di luar bergesekan seperti bisikan. Ia duduk di ranjang, memeriksa rekaman. Tiba-tiba, terdengar suara isakan sangat pelan. Seperti suara perempuan yang menangis teredam. Fikri langsung diam. Ia menoleh ke kanan, ke arah lemari. Isakan itu hilang. Ia menelan ludah.
Mungkin angin, gumamnya. Tapi udara di kamar mulai berubah. Dingin. Dingin yang tidak biasa. Seperti AC yang disetel paling rendah, padahal kamar itu tidak memiliki AC. Kemudian bau melati muncul. Kuat. Menusuk. Fikri berdiri, mengangkat kameranya lagi. Oke. Ini baru jam 10 lewat dan udah mulai muncul hal-hal aneh. Bau melati, dan barusan suara nangis. Kalau kalian dengar, komen di bawah ya. Suara langkah kaki terdengar di langit-langit. Perlahan. Lalu diam. Kemudian terdengar lagi, tap tap tap. Fikri mematikan kamera, mulai merasa tak nyaman. Ia mencoba menelepon Busri, tapi sinyal hilang. Bahkan ikon "no service" muncul di layar ponselnya. Ia mencoba membuka pintu kamar. Terkunci. Ia memutar gagang keras-keras. Tidak bergeming. Bahkan kuncinya tak bisa diputar balik. Terkunci dari luar, bisiknya. Fikri mundur pelan. Napasnya berat. Bau melati makin menyengat. Lalu, dari balik lemari, suara itu terdengar lagi. Isakan pelan, diikuti oleh bisikan. Jangan tinggalkan aku sendirian. Fikri terdiam. Ia memandangi lemari itu. Tangannya gemetar. Tiba-tiba, nok, nok, nok. Bunyi ketukan dari dalam lemari. Fikri mundur lagi. 1 langkah, 2 langkah. Ketika ia menoleh ke arah cermin di dinding, matanya membelalak. Di dalam pantulan, ada seseorang berdiri di belakangnya. Tapi ketika ia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Lampu kamar tiba-tiba berkedip, lalu mati total. Fikri duduk di pojok kamar, hanya mengandalkan cahaya dari senter ponselnya. Ia mencoba menenangkan diri, mengira ini cuma tekanan karena terlalu lelah. Tapi suara ketukan dari lemari itu terus berulang. 3 kali. Lalu diam. 3 kali lagi. Lalu diam. Pukul 2.17 dini hari, suara tangis berubah menjadi lirih seperti nyanyian. Bahasa Jawa kuno. Suaranya sangat dekat. Seolah berasal dari bawah ranjang. Fikri tidak tidur malam itu. Pagi harinya, saat matahari sudah muncul, Fikri buru-buru menghampiri pintu. Kali ini, pintu terbuka. Ia keluar dan berjalan cepat ke meja resepsionis. Tapi tidak ada siapa-siapa. Tidak ada Busri. Tidak ada tamu lain. Ia memeriksa buku tamu di meja. Dan di situ, tidak ada namanya. Tidak ada yang bernama Fikri yang tercatat menginap malam itu. Fikri berdiri terpaku di depan meja resepsionis. Napasnya pendek-pendek, matanya menyusuri ruangan kosong itu. Kursi Busri kosong. Telepon di meja mati. Tidak ada suara dari lantai atas atau dari kamar lain. Seolah-olah, ia satu-satunya orang di tempat itu. Matanya kembali ke buku tamu. Ia membalik-balik halaman dengan gugup. Nama terakhir yang tertulis adalah seorang pria bernama Guntur, check out 2 minggu lalu. Tidak ada nama Fikri. Tidak ada tulisan tangannya. Tidak ada cap waktu check-in semalam. Padahal jelas-jelas ia menulis namanya kemarin. Tangannya gemetar saat ia mencoba menelpon seseorang. Tapi ponselnya masih tidak ada sinyal. Ia berjalan keluar penginapan, berharap bisa dapat sinyal di halaman depan. Tapi di luar, kabut tebal sudah menyelimuti area sekitar. Seperti bukan pagi hari biasa. Fikri mulai menyadari ada yang sangat salah. Ia kembali ke kamar dengan langkah cepat. Kamar 04 kini terasa jauh lebih gelap dibanding semalam. Cahaya dari jendela seperti terhalang sesuatu, padahal tirainya terbuka. Ketika ia menyalakan kameranya untuk memastikan baterai masih cukup, rekaman terakhir dari malam tadi otomatis terbuka. Dan di sana, di menit ke-02.38, saat ia menyorot cermin,
Ada sosok perempuan berdiri di belakangnya. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya rambut panjang hitam yang menutupi sebagian besar wajah. Tapi posturnya tinggi, mengenakan gaun putih, dan tangannya menggantung lemas di sisi tubuh. Padahal saat itu, Fikri benar-benar sendirian. Ia menjeda video. Memperbesar. Sosok itu tidak bergerak, tapi jelas bukan pantulan benda. Ini bukan editan, bisiknya. Fikri terduduk di ranjang. Ia mencoba mengingat lagi semua kejadian semalam. Tangisan. Ketukan. Bau melati. Pintu terkunci. Lemari yang diketuk dari dalam. Dan sekarang, sosok perempuan itu masuk ke dalam rekaman. Ia langsung memindahkan file rekaman ke hard drive eksternal. Insting dokumenter dan kreatornya masih berjalan, meski pikirannya diliputi rasa takut. Namun saat ingin menyimpan file, muncul notifikasi. File tidak bisa dipindahkan. Objek sedang digunakan. Padahal tidak ada aplikasi lain yang sedang dibuka. Lalu, laptopnya mati sendiri. Seketika udara di kamar kembali berubah. Dingin. Lebih menusuk dibanding semalam. Dan bau melati kembali muncul, kali ini lebih kuat. Lebih menyengat. Seperti bunga yang sudah terlalu lama dipendam. Fikri berdiri perlahan. Ia memutuskan untuk keluar dari kamar 04 dan mencari Busri lagi. Tapi begitu ia membuka pintu, lorong yang semalam biasa saja kini terlihat berbeda. Panjang. Lebih gelap. Tidak ada cahaya sama sekali dari ujung. Tapi yang paling mengganggu adalah suara langkah kaki. Tap, tap, tap. Dari ujung lorong yang gelap. Seolah ada seseorang berjalan mendekat, tapi tidak pernah muncul wujudnya. Fikri menahan napas. Ia mundur masuk ke kamar, menutup pintu perlahan. Begitu pintu tertutup, ketukan terdengar dari balik pintu. Satu ketukan. Hening. Lalu dua ketukan. Hening. Kemudian tiga, cepat, keras, dan berhenti. Fikri tidak berani menjawab. Siang itu, Fikri akhirnya memberanikan diri menyusuri lorong, menuju ruang makan. Ruangan itu juga kosong. Semua kursi tersusun rapi, tidak ada tanda-tanda baru digunakan. Ia berjalan ke dapur kecil di belakang, berharap bertemu seseorang. Di sana, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di lantai dapur, ada sepatu wanita putih tergeletak. Di sebelahnya, bercak darah yang sudah mengering. Fikri perlahan mengangkat sepatu itu. Ukurannya kecil. Bukan milik Busri. Di atas meja dapur, ada piring dan sendok, tapi semua berdebu. Tidak ada tanda kehidupan di sini selama berminggu-minggu. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Lalu, dari langit-langit, terdengar suara bergesek seperti sesuatu diseret. Perlahan, Fikri mengangkat kepalanya. Di langit-langit kayu yang sudah rapuh, ada bekas goresan panjang, seolah kuku seseorang menarik dirinya di sepanjang balok. Fikri kembali ke kamar dengan langkah cepat. Ia ingin keluar dari tempat ini. Tapi saat sampai, pintu kamar 04 terbuka sendiri. Padahal tadi sudah ia kunci. Di dalam, lemari tua itu kini tidak tertutup rapat. Salah satu pintunya sedikit terbuka. Dari celahnya, mengalir asap tipis berwarna putih. Dan isakan itu, kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Lebih jelas. Tolong, aku tidak ingin sendiri lagi. Fikri menutup pintu kamar dan memutarnya dari dalam. Ia duduk di lantai, bersandar di pintu, mencoba berpikir jernih. Ini bukan sekadar tempat angker biasa. Ini bukan hanya rumah hantu untuk konten. Tempat ini mengunci seseorang, atau sesuatu, di dalamnya. Dan sekarang, ia mulai merasa bukan cuma menginap di kamar 04. Ia mulai merasa diundang. Sore menjelang.
Matahari sudah mulai tenggelam. Tapi kabut masih menyelimuti luar bangunan. Tidak ada suara kendaraan lewat. Tidak ada bunyi burung, jangkrik, atau manusia. Seolah penginapan ini ada di ruang yang terpisah dari dunia. Fikri mencoba tidur sebentar, meski sulit. Tapi saat ia terbangun, ia menyadari satu hal yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Pintu lemarinya terbuka lebar. Dan di dalam, tidak ada apapun. Kecuali sebuah surat kecil yang diletakkan di lantai lemari. Fikri mendekati dengan sangat hati-hati. Ia mengambil surat itu dan membuka lipatannya. Tulisannya kuno, dengan tinta yang sudah memudar. Aku sudah menunggumu sejak 2016. Sekarang, kamu gantian. Fikri menatap surat itu lama, tangannya gemetar. Tulisan tangan di atas kertas tua itu jelas bukan milik Busri. Tulisannya tidak rapi, seolah ditulis buru-buru, dan kalimat terakhirnya seperti ancaman. Sekarang, kamu gantian. Ia menoleh ke lemari yang kosong. Tidak ada pakaian, tidak ada gantungan baju. Hanya bau lembab dan sisa melati yang kian menusuk hidung. Tak ada yang bisa menjelaskan kenapa surat itu ada di sana, dan siapa yang menaruhnya. Fikri menyimpan surat itu ke dalam tas. Ia memutuskan untuk pergi. Sudah cukup. Ini bukan tempat untuk eksplorasi konten. Ini jebakan. Ia harus keluar sekarang. Tapi saat ia membuka pintu kamar, yang terbuka hanyalah tembok bata. Tidak ada lorong. Tidak ada pintu. Tidak ada keluar. Hanya dinding tua berlumut yang tertutup rapat, seolah kamar 04 kini benar-benar diputuskan dari sisa penginapan. Fikri mundur pelan, perasaan dingin menyelimuti punggungnya. Ia tidak sedang terkunci karena pintu rusak. Ia sedang dikurung. Ia mencoba jendela. Tapi kaca jendela kamar kini seperti dibekukan. Saat disentuh, permukaannya terasa seperti es. Bahkan napasnya membentuk uap putih. Suhu di dalam kamar mulai turun drastis, meskipun matahari di luar masih bersinar. Fikri menyalakan kameranya. Ia bicara langsung ke lensa dengan suara pelan. Kalau kalian nonton video ini nanti, dan aku gak pernah upload lagi, tolong cari penginapan Sarasvati di Magelang. Cari kamar 04. Aku gak yakin bisa keluar dari sini. Kamera diredupkan. Tapi sebelum dimatikan, layar menampilkan notifikasi. Deteksi wajah, 2 orang. Padahal Fikri sendirian. Ia langsung menoleh ke belakang. Kosong. Tapi perasaan tidak sendiri makin kuat. Matanya menyorot ke cermin bulat di dinding. Untuk sesaat, pantulan di sana, memperlihatkan bayangan seseorang duduk di atas ranjang. Diam. Tegap. Rambut panjang menjuntai. Lalu hilang. Fikri terhempas ke lantai, jantungnya berdebar keras. Ia merangkak ke sudut kamar, menyalakan semua sumber cahaya yang ia punya. Lampu senter, flash kamera, bahkan layar laptop. Namun lampu ruangan tiba-tiba berkedip, lalu mati. Gelap total. Dalam gelap, suara itu datang lagi. Isakan pelan. Lalu diikuti kalimat yang kini terdengar jelas. Kau harus tinggal seperti aku. Fikri menutup telinganya, tapi suara itu seperti langsung dari dalam kepala. Ia menyalakan rekaman kamera, mencoba menangkap suara itu. Tapi yang terekam hanyalah dengungan rendah dan suara statis, seperti sinyal radio yang kacau. Kemudian, lemari kembali mengetuk. 3 kali. Diam. Lalu 2 kali. Dan dari balik pintu lemari, muncul bayangan kaki telanjang. Perlahan bergerak keluar lemari, menyeret kain putih yang lusuh. Tapi saat Fikri menyalakan cahaya ke arah itu, tidak ada siapa-siapa. Hanya lantai kosong. Namun udara ruangan terasa lebih berat. Seperti oksigen mulai dikuras habis. Fikri panik. Ia mencoba menyalakan ponsel lagi. Kali ini, sinyal muncul,
Hanya satu bar. Tanpa pikir panjang, ia menelepon salah satu temannya, Yuda. Tersambung. Halo? Yud? Dengar gak? Tolong, gue di Magelang, penginapan Sarasvati. Gue kejebak di kamar 04. Suara dari seberang terdengar aneh. Ada jeda panjang. Lalu, Fikri? Iya, ini gue. Tolong. Lo bilang lo di Sarasvati? Iya. Kamar 04. Lo harus kesini. Fikri? Sarasvati itu udah tutup sejak lama. Udah kebakaran, bro. Lo ngomong apa sih? Sambungan terputus. Fikri terdiam. Ia menatap layar ponselnya yang kembali kehilangan sinyal. Penginapan ini sudah tutup? Kebakaran? Jadi selama ini, dia berada di bangunan yang seharusnya sudah tidak ada? Ia bangkit berdiri. Ia harus menemukan pintu keluar. Apapun caranya. Fikri menyorotkan cahaya ke lantai, mencari celah atau sesuatu yang bisa diungkap. Dan akhirnya, ia menyadari, lantai di bawah ranjang sedikit lebih tinggi. Tidak rata. Seolah ada sesuatu di bawahnya. Dengan cepat, ia menarik ranjang ke samping. Di bawahnya, lantai kayu membentuk pola kotak, seperti pintu kecil tersembunyi. Ia mencongkel sisi papan itu dengan obeng dari tasnya. Butuh waktu beberapa menit, tapi akhirnya terbuka. Di bawahnya, lubang gelap, cukup besar untuk tubuh manusia. Tanpa berpikir panjang, Fikri menyalakan senter dan mulai menuruni celah sempit itu. Lorong di bawah kamar 04 tidak terlalu panjang. Seperti terowongan kecil dari batu bata tua. Udara lembab dan bau melati bercampur tanah basah memenuhi ruangan. Di ujung lorong, ia menemukan sebuah kamar lain. Kamar batu, gelap, dengan dinding berlumut. Di dalamnya ada kursi rotan tua dan meja kecil. Di atas meja, sebuah buku catatan tebal dan foto hitam putih. Fikri membuka buku itu. Di halaman pertama tertulis, daftar penghuni kamar 04. Namanya tidak ada. Tapi ada banyak nama lain. Semuanya disilang dengan tinta merah. Kecuali satu. Amalia Rahmawati, check-in 2016. Tidak pernah check-out. Fikri menatap foto di atas meja. Seorang perempuan muda. Rambut panjang. Senyum tipis. Dan matanya, seperti sedang menatap langsung ke dalam jiwanya. Wajah yang sama seperti penampakan di cermin. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lorong belakang. Fikri buru-buru kembali naik ke kamar lewat celah lantai. Tapi begitu sampai di atas, kamarnya berubah total. Semuanya kini berwarna hitam putih. Seperti dunia yang kehilangan warna. Udara terasa lebih berat, dan waktu seolah berhenti. Dan yang paling aneh, pintu kamar kini kembali ada. Terbuka. Tapi di baliknya, bukan lorong biasa. Melainkan cermin raksasa, yang memperlihatkan kamar yang sama, namun kosong. Tanpa Fikri di dalamnya. Dan di sana, berdiri sosok perempuan bergaun putih, menatap langsung ke arahnya. Perlahan, sosok itu mulai bergerak, menembus cermin. Fikri ingin lari. Tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Nafasnya sesak. Kamera jatuh dari tangan. Layar gelap. Dan terakhir, suara perempuan itu terdengar lagi. Akhirnya, aku tidak sendirian. Fikri terbangun dengan napas terengah-engah. Ia berada di atas ranjang kamar 04. Tapi suasana kamar berubah. Semua benda berdebu tebal. Cermin ditutupi kain putih. Lemari tua setengah terbuka, dan di dalamnya tergantung gaun putih kusam. Ia menoleh ke jendela. Di luar, tidak ada cahaya matahari. Hanya kabut kelabu yang menyelimuti seluruh halaman belakang.
Tubuhnya lemas. Tapi pikirannya masih tajam. Ia menunduk melihat tangannya, masih memegang buku catatan yang tadi ia temukan di ruang bawah lantai. Daftar penghuni kamar 04. Nama-nama di dalam buku itu masih terbayang. Semuanya dicoret. Semua kecuali satu, Amalia Rahmawati. Fikri berdiri dan berjalan pelan ke lemari. Ia menatap gaun itu lama. Ada noda kecoklatan di bagian dada. Seperti bekas darah lama yang sudah mengering. Di lantai lemari, ia melihat ada sesuatu yang tersembunyi. Sebuah bingkai foto kecil, terlindungi kain tipis. Ia mengangkatnya. Foto seorang perempuan muda. Wajahnya bersih, senyumnya lembut. Tapi matanya, kosong. Sorot matanya seolah sedang memohon, atau memperingatkan. Di balik bingkai itu, ada kertas lusuh yang dilipat 4. Fikri membuka lipatannya. Tertulis dengan tulisan tangan. Aku tidak membunuh siapa-siapa. Tapi mereka bilang aku gila. Mereka mengunci aku di sini. Kamar ini. Sekarang aku sendirian. Dan aku tidak mau sendiri lagi. Fikri terduduk di lantai. Pikirannya campur aduk. Amalia. Dia bukan sekadar hantu penasaran. Dia mungkin korban. Korban dari siapa? Fikri kembali ke meja kecil di kamar. Ia meletakkan buku catatan dan foto di sana. Di bawah meja, ada laci kecil yang ternyata tidak terkunci. Isinya, 1 buku tulis dan 1 amplop coklat. Buku tulis itu penuh tulisan tangan, dan dari gaya penulisannya, sepertinya adalah diari milik Amalia. Fikri membuka halaman pertama. Aku sudah tinggal di penginapan ini selama 3 bulan. Bu Sri sangat baik, tapi aku tahu dia menyembunyikan sesuatu. Kamar ini kadang berbisik saat malam. Dan aku tahu aku tidak sendirian di sini. Malam ini suara itu datang lagi. Ketukan dari lemari. Tapi saat aku buka, tidak ada siapa-siapa. Aku pikir aku hanya lelah. Hari ini aku mendengar suara laki-laki dari balik dinding. Tapi tidak ada kamar di sebelah. Saat aku tanya ke Bu Sri, dia bilang aku mulai berhalusinasi. Mereka bilang aku kerasukan. Tapi aku tahu yang masuk ke tubuhku bukan hantu. Itu amarah. Amarah karena aku dipenjara di kamar ini. Dan sekarang, aku ingin mereka merasakan apa yang aku alami. Fikri menutup buku itu. Tangannya gemetar. Apa benar Amalia dikurung? Atau, dia memang mengalami gangguan jiwa dan ditinggal begitu saja? Tapi yang jelas, kamar ini bukan ruang biasa. Ini adalah penjara. Dan siapapun yang masuk, perlahan akan ikut terperangkap. Fikri memandang ke arah cermin yang tertutup kain putih. Ia mendekat dan perlahan menarik kain itu. Cermin berdebu. Tapi dari pantulannya, Fikri melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Ketika ia menoleh, kosong. Namun di cermin, sosok itu masih ada. Kini duduk di atas ranjang, menunduk, memegang surat yang tadi Fikri temukan di lemari. Fikri mundur pelan. Tapi matanya tetap tertuju ke cermin. Siapa kamu sebenarnya? Bisiknya. Tiba-tiba pintu kamar terbuka sendiri. Fikri berjalan pelan ke arah pintu. Kali ini, lorong di luar tidak lagi tertutup dinding. Tapi berubah jadi lebih panjang dan asing. Dindingnya penuh foto-foto lama yang menggantung dalam bingkai usang. Fikri mendekati satu foto, seorang pria muda sedang berdiri di depan penginapan Sarasvati, tahun tercetak, 1992. Di bawah foto tertulis, tamu ke-27. Tidak pernah pulang. Foto berikutnya, seorang wanita mengenakan seragam sekolah, tertanggal 2001. Tertulis, tamu ke-35. Hilang tanpa jejak. Semua wajah di foto-foto itu tampak biasa. Tapi matanya, sama. Kosong. Seperti Amalia.
Fikri melangkah terus hingga sampai di sebuah ruangan terbuka. Ruangan itu seperti aula kecil. Di tengahnya ada meja bundar, dan di atas meja, ada bingkai foto dirinya sendiri. Fikri mendekat dengan perlahan. Foto itu jelas hasil tangkapan dari vlog terakhirnya, yang ia ambil saat pertama kali masuk kamar 04. Di bawah foto tertulis, tamu ke-48. Masih dalam proses. Langkah kaki terdengar dari belakang. Fikri berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Lalu terdengar suara perempuan. Lembut, tapi menusuk. Kamu tahu rasanya dikurung? Dibilang gila? Padahal kamu cuma sendirian? Fikri tak menjawab. Suara itu makin dekat. Kali ini seperti dari dalam pikirannya. Aku tidak membunuh siapa-siapa. Tapi mereka menganggap aku berbahaya. Mereka paksa aku tinggal di kamar ini. Mereka bilang aku harus mati di sini. Sebuah tangan menyentuh bahu Fikri dari belakang. Ia menoleh pelan. Sosok Amalia berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya gelap, dan ada bekas lebam di lehernya, seperti bekas dicekik. Tapi ekspresinya bukan marah. Ia menangis. Aku cuma mau pulang. Tapi aku gak tahu caranya. Fikri menunduk. Ia sadar sekarang. Arwah Amalia bukan hanya terjebak. Ia adalah korban kesalahan manusia. Dan kini, kamar itu terus mengulang tragedi yang sama, kepada siapapun yang masuk. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, Amalia perlahan memudar. Dan lorong di belakangnya berubah kembali menjadi lorong biasa. Cahaya sore mulai masuk lewat jendela. Warna-warni dunia kembali. Fikri tersadar, ia kembali ke kamar 04. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada bau melati. Tidak ada suara tangisan. Dan yang lebih mengejutkan, pintunya terbuka. Ia keluar dari kamar dan langsung menuju meja resepsionis. Di sana, Bu Sri sedang duduk. Seolah tidak ada yang terjadi. Mas Fikri ya, sapa Bu Sri ramah. Sudah siap check out? Fikri menatap wanita itu. Ia tidak yakin harus bilang apa. Ada kejadian semalam. Kamar 04. Bu Sri terdiam. Senyumnya hilang. Kamar itu punya sejarah, Mas. Tapi kalau Mas masih bisa keluar dengan selamat, berarti dia sudah melepas Mas. Tidak semua orang seberuntung itu. Fikri mengangguk pelan. Ia tahu siapa yang dimaksud dia. Amalia. Ia menyerahkan kunci kamar dan meninggalkan penginapan itu tanpa menoleh ke belakang. Tapi di dalam tasnya, buku catatan milik Amalia masih ada. Dan ketika ia membuka halaman terakhir, tertulis satu kalimat baru, dengan tinta segar. Terima kasih sudah mendengarku, Fikri. Setelah meninggalkan penginapan Sarasvati, Fikri mengendarai motornya menuju kota. Angin sore menerpa wajahnya, tapi dinginnya terasa berbeda. Seperti menembus tulang. Fikri tak banyak bicara. Biasanya ia akan langsung membuat video penutup untuk vlog, tapi kali ini tidak. Ia memandangi buku catatan Amalia yang masih tersimpan dalam ranselnya. Ia merasa belum selesai. Sesampainya di rumah kontrakannya di Jogja, Fikri langsung mengunci pintu dan meletakkan tas di meja kerja. Ia menyalakan kamera perekam seperti biasa, tapi tidak untuk konten. Ia hanya ingin dokumentasi jika sesuatu terjadi. Lalu ia membuka kembali halaman terakhir dari catatan itu. Terima kasih sudah mendengarku, Fikri. Ia membaca ulang kalimat itu berkali-kali. Ia yakin sebelumnya halaman itu kosong. Tapi kini tertulis rapi, seolah baru saja ditulis. Fikri menutup buku itu, lalu berdiri. Ia berjalan ke dapur untuk mengambil minum, tapi langkahnya terhenti di tengah jalan. Bau melati. Lembut. Tapi perlahan makin kuat. Fikri membeku.
Ia menoleh ke arah kamar tidurnya. Pintu terbuka sedikit. Tidak mungkin. Fikri menatap ke dalam. Ranjangnya terlihat seperti biasa. Tapi ada sesuatu di atas bantalnya, gaun putih. Gaun yang sama seperti yang tergantung di lemari kamar 04. Ia mundur perlahan. Lalu terdengar suara ketukan dari dalam lemari kamarnya. Tok, tok, tok. 3 kali. Pelan, tapi jelas. Fikri menelan ludah. Ia mencoba menenangkan diri. Ini cuma efek trauma. Cuma efek psikologis. Ia mendekati lemari dan membuka pintunya dengan cepat. Kosong. Tapi ada kertas kecil yang menempel di dalam pintu lemari, seperti ditaruh seseorang. Aku sudah pulang. Tapi kenapa kamarnya berbeda? Fikri langsung menutup lemari dan keluar dari kamar. Ia mengambil buku Amalia dan membawanya ke meja kerja. Ia menyalakan laptop dan mulai mencari informasi lebih dalam tentang penginapan Sarasvati. Tapi hasil pencarian mengejutkan. Penginapan Sarasvati terbakar habis. 11 tahun yang lalu. Ia mengedipkan mata, memastikan ia tidak salah baca. Ia klik salah satu berita lokal. Penginapan tua di daerah Magelang, yang dikenal sebagai Sarasvati, terbakar habis pada tahun 2014. Dilaporkan bahwa kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. 3 korban jiwa ditemukan, termasuk seorang tamu wanita bernama Amalia Rahmawati. Fikri terduduk lemas. Ia baru saja menginap di tempat yang secara resmi tidak lagi ada. Dan, semua yang ia alami, terjadi di tempat yang sudah lama menjadi puing. Fikri menutup laptop. Ia gemetar. Tapi belum sempat ia bangkit, lampu kamarnya padam. Laptopnya mati. Dan layar kamera yang merekam juga ikut gelap. Suara langkah kaki terdengar dari kamar. Fikri berdiri pelan. Ia tidak membawa apa-apa. Tidak ada senter, tidak ada senjata. Hanya dirinya sendiri. Ia membuka ponselnya, menyalakan flashlight, lalu berjalan menuju kamar. Di dinding kamar, kini ada lukisan baru yang tidak pernah ia pasang. Lukisan itu menggambarkan dirinya sendiri, duduk di atas ranjang, mengenakan gaun putih, tersenyum kecil, dengan mata yang kosong. Di bawah lukisan tertulis, "Tamu ke-49. Sudah diterima." Fikri berteriak dan langsung keluar dari kamar. Tapi saat ia membuka pintu depan rumah kontrakannya, ia melihat lorong yang sangat panjang, bukan jalan keluar rumah. Lorong itu sama persis dengan lorong di penginapan Sarasvati. Cat dindingnya mengelupas. Lampu redup berkelap-kelip. Dan di sepanjang lorong, terpajang foto-foto para penghuni sebelumnya. Ia berjalan cepat menyusuri lorong itu. Nafasnya memburu. Lalu ia tiba di depan sebuah pintu dengan angka 04. Tidak mungkin. Pintu itu perlahan terbuka sendiri. Dan di dalamnya, adalah kamar yang sama. Kamar 04 yang sudah ia tinggalkan. Di tengah ruangan, Amalia berdiri memunggungi pintu. Gaun putihnya bersih. Rambutnya tergerai. Ia berbalik perlahan. Wajahnya kali ini berbeda. Lebih tenang. Tapi ia tidak sendiri. Di belakangnya berdiri semua penghuni kamar sebelumnya. Wajah mereka pucat. Mata mereka kosong. Tapi mereka semua tersenyum kecil. Amalia melangkah ke arah Fikri. Aku bilang aku gak mau sendiri. Dan sekarang, kamu ngerti, kan? Fikri tak bisa bergerak. Pintu di belakangnya menutup keras. Terkunci. Ia mendongak, kamera vlognya menyala sendiri di atas meja. Merekam.